Ikuti suara gembalamu. Dalam kehidupan ini kita dikelilingi oleh banyak suara. Ada suara dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, dari media, bahkan dari keinginan hati kita sendiri. Setiap suara mencoba mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup. Tidak jarang seseorang menjadi bingung karena terlalu banyak suara yang didengar. Ada yang berkata lakukan ini, ada yang berkata lakukan itu. Ada nasihat yang baik, tetapi ada juga yang dapat menyesatkan. Jika seseorang hanya mengikuti suara dunia tanpa hikmat, ia bisa tersesat dan mengambil jalan yang salah. Karena itulah manusia sebenarnya membutuhkan tuntunan yang benar. Kita membutuhkan seseorang yang mengetahui jalan yang tepat dan mampu menuntun kita dengan benar. Dalam kehidupan rohani, Tuhan memberikan gambaran yang sangat indah tentang hal ini. Dia adalah gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Seorang gembala tidak hanya memimpin dari jauh. Ia berjalan bersama domba-dombanya, menjaga mereka, melindungi mereka, dan menuntun mereka ke tempat yang aman serta penuh makanan. Pada zaman Alkitab, domba sangat bergantung pada gembalanya. Domba tidak memiliki kemampuan untuk menemukan jalan sendiri. Jika domba berjalan sendirian, ia sangat mudah tersesat atau diserang oleh binatang buas. Karena itu keselamatan domba bergantung pada kedekatannya dengan gembala. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tanpa tuntunan Tuhan, kita dapat dengan mudah tersesat dalam berbagai pilihan hidup. Kita mungkin mengikuti keinginan hati sendiri, mengikuti arus dunia, atau mengikuti nasihat manusia yang tidak selalu benar. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa tuntunan. Yesus adalah gembala yang baik yang memimpin hidup kita. Dia mengenal setiap orang secara pribadi. Dia mengetahui pergumulan kita, ketakutan kita, dan kebutuhan kita. Hal yang menarik dari ayat ini adalah bahwa domba-domba Tuhan mendengarkan suaranya. Artinya ada hubungan yang dekat antara gembala dan domba. Domba mengenal suara gembalanya karena mereka terbiasa mendengarnya. Dalam kehidupan rohani, kita juga perlu belajar mengenal suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita terutama melalui firman-Nya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita belajar memahami kehendak-Nya bagi hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan menerangi jalan hidup kita. Tanpa terang firman Tuhan, kita seperti berjalan di tempat yang gelap. Kita tidak tahu kemana harus melangkah dan tidak dapat melihat bahaya yang ada di depan kita. Tetapi ketika firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita, kita dapat berjalan dengan arah yang jelas. Firman Tuhan menolong kita membedakan yang benar dan yang salah, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Selain melalui firman, Tuhan juga menuntun kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, menegur kita ketika kita salah, dan memberi damai sejahtera ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Namun agar kita dapat mengikuti suara gembala kita perlu memiliki hati yang peka. Jika kita terlalu sibuk dengan suara dunia, kita akan sulit mendengar suara Tuhan. Jika kita lebih mengandalkan pikiran sendiri daripada firman Tuhan, kita juga akan sulit mengikuti tuntunan Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan merenungkan kehendak-Nya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita belajar mengenal suaranya. Mazmur 32 ayat 8 berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang mau berjalan bersamanya. Tuhan tidak hanya memerintah kita untuk mengikutinya, tetapi Dia juga berjanji untuk mengajar dan menuntun kita. Dia memperhatikan hidup kita dengan penuh kasih. Mengikuti suara gembala berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kadang-kadang jalan yang Tuhan tunjukkan mungkin tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita harus meninggalkan kenyamanan atau menghadapi tantangan.
Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang terbaik. Seperti seorang gembala yang membawa dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, Tuhan juga menuntun hidup kita kepada kebaikan dan pemeliharaannya. Karena itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, ikutilah suara gembalamu. Jangan hanya mengikuti suara dunia atau keinginan hati sendiri. Dengarkan firman Tuhan, hiduplah dalam ketaatan, dan percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun setiap langkah hidup kita. Ketika kita mengikuti suara gembala kita tidak akan berjalan sendirian. Tuhan akan menyertai, menjaga, dan menuntun kita sepanjang perjalanan hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik bagi hidup kami. Engkau mengenal kami dan peduli atas setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami untuk peka terhadap suara-Mu dan setia mengikuti tuntunan MU. Tolong kami supaya tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, tetapi hidup menurut firman dan kehendak-Mu. Tuntunlah setiap langkah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.